Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisco Saperius, mahasiswa UT Program Studi Sistem Informasi NIM 0423 2709. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan praktikum konfigurasi VPN set to set. Pada praktik ini untuk tahapan persiapan itu kita menginstal paket Cisco packet tracer. Sini sudah terinstall, kemudian file packet tracernya di sini sudah ada, file packet tracernya sudah dibuka. Kemudian kita pelajari terlebih dahulu topologi. Dari topologinya ini kita melihat tabel yang tampil sini terdapat dua, yaitu jaringan privat dan jaringan publik, di mana IP 172.16.10.0 dan 172.16.20.0 itu digunakan sebagai jalur publik, dan IP 192.168.10.0 dan 192.168.20.0 itu digunakan sebagai jalur privat. Nah, untuk persiapan berikutnya di langkah F, kita memastikan PC 0 terhubung dengan PC 1 menggunakan komputer pin. Di sini kita coba menghubungi PC 0 beralamat 192.168.10.10. Kita hubungkan dengan PC 1 yang beralamat 192.168.20.10. Oke. Kita gunakan perintah pin 192.168.20.10. Kita lihat apakah terhubung. Terhubung. Oke, berarti pada langkah tahapan persiapan ini PC 0 dan PC 1 sudah terhubung. Kemudian kita masuk ke tahapan percobaan. Pada tahap percobaan ini, yang pertama kita ingin mengkonfigurasi semua router yang ada pada jaringan, baik router 1, router 2 maupun router 3, untuk kita konfigurasikan alamat IPsec-nya. IPsec-nya kita konfigurasikan. Untuk langkahnya sama semuanya. Pertama kita membuat lisensi atau fitur keamanannya. Jadi lisensi ini lisensi boot model C2009 ini lisensi yang digunakan untuk router jenis 2900. Kemudian teknologi package-nya atau security yang kita gunakan atau keamanan, fitur keamanannya adalah security K9. Oke, jadi di semua fitur router itu kita gunakan lisensi model ini dan teknologi package-nya security K9. Kemudian setelah kita buat perintah tersebut, kita mengcopy atau memasukkan konfigurasi ini atau security tadi ya, teknologi package 9 ini untuk dimasukkan pada masing-masing router tadi. Setelah di copy jadi tersimpan ya, tersimpan. Kemudian kita reload atau kita restart ulang. Kita lakukan di router 1 terlebih dahulu. Router 1 kita ke CLI, enable konfigurasi, kemudian area perintah lisensi untuk tadi dia lisensi dari tahun 2009 sebagai fitur keamanan dengan menggunakan package security K9. Oke, kita yes. Kemudian kita akhiri konfigurasinya.
kemudian kita kopikan atau menyimpan hasil konfigurasi tadi ke dalam router 1 ya, sebelum kita merestart atau mereload ulang. Oke. Oke, jadi untuk melihat hasilnya, jadi kita gunakan setelah dia mereload itu kita menggunakan perintah show untuk melihat hasil konfigurasi fitur keamanan atau lisensi bot ini. Kita gunakan security K9 itu kita menggunakan perintah show version untuk melihat di biar dari satu ya. Coba kita sudah security nya, lisensi atau fitur keamanannya security K9. Oke, di sini sudah berhasil. Kita buat di router 2 dan router 3. Sebelumnya sebelum konfigurasi kita coba lihat dulu ya version tadi dari lisensinya apakah ada tidak. Dan apakah di router 2 memang sudah ada fitur keamanan yang sudah dibuat secara langsung atau perlu memang kita harus mengkonfigurasi. Di sini jadi ini ya, security-nya posisi disable dan non, berarti belum. Sehingga di R2 dan R3 perlu kita membuatkan fitur keamanan juga supaya tadi praktek kita tadi menggunakan untuk jalur IP privat dan IP public bisa kita lanjutkan. Kita konfigurasi lisensi bot. Jadi kita membuatkan fitur keamanannya dari router tadi ya, router versi C2900 dan menggunakan fitur keamanan security K9. Oke, kita yes. Kemudian kita enable, kita enable, kita exit, kita akhiri, kemudian kita mengcopy atau menyalin konfigurasi tadi, kita copy atau menyalin konfigurasi tadi sehingga konfigurasi tersebut tersimpan di dalam proses router 2. Kemudian kita reload. Oke, nanti kita lihat ya versinya. Tadi kan sebelum kita aktifkan fitur keamanannya, dia masih disable ya, security-nya masih disable. Oke, so ini sudah ya, sudah tidak lagi disable security-nya, untuk fitur keamanannya sudah berganti ke security K9. Hal ini juga kita lakukan pada router 3. Pada router 3 juga kita lakukan hal yang sama. Kita lisensi, aktifkan fitur keamanannya. Yes. Kita akhiri, kemudian kita copy, kita menyalin konfigurasinya supaya dapat tersimpan. Kemudian
kemudian kita reload. Oke, berarti pada tahap awal ini konfigurasi EPC untuk aktifkan fitur keamanan sudah selesai. Kemudian lisensinya keamanan sudah aktif semua untuk 3 router. Kemudian langkah berikutnya kita mengkonfigurasi IPsec. Saya pada R1 tujuannya adalah untuk memicu untuk membentuk jalur VPN ya. Di jalur VPN ini kita ingin membuatkan jalur dari 192 IP awal menuju ke jaringan 192.168.3. Untuk menentukan atau mengizinkan traffic ya. Jadi ini di sini yang pertama ini intelligence traffic ini untuk membuat traffic lalu jalur VPN menggunakan jaringan alamat sumber 192.168.1.0 menuju ke alamat tujuan 192.168.3.0. Oke, jadi kita ke router 1 lagi. Router 1 konfigurasi. Membuat traffic tadi ya, traffic dari jalur tadi. Kemudian kita menggunakan security ya, konfirmasi parameter ISAC, Internet Security Association NK, manajemen protokol. Jadi kita membuat konfigurasi kebijakan tadi ya. Oke, selanjutnya untuk mengelola security ini kita harus mengencryption. Jadi mengencryption atau membuat logika AES ya, pada crypto ini, ISAC ini. Jadi kita encryption kan untuk membuat sebuah logika supaya lebih banyak jalur tertentu yang bisa masuk. Kemudian setelah di encryption kita mengotentifikasikan. Jadi kita mengotentifikasi ini untuk metode yang digunakan. Jadi metode apa yang akan digunakan. Oke, kemudian kita membuat atau menetapkan grup, nama grup. Jadi sini kita buat nama grup 2 yang mau kita buat. Kemudian kita keluar exit dari ISAC ini. Kemudian kita menciptakan kunci. Kita akan kunci ya, crypto ISAC Cisco ini kunci untuk alamat address dari 10.2.2.2.
kita menemukan kunci atau membuat kuncinya. Oke, proses konfigurasi ISAC-nya ini fase 1 sudah selesai. Sekarang kita ke fase 2. Oke, fase 2 ini di proses kedua ini kita memberikan nama VIPSET nya. VIPSET-nya untuk digunakan untuk fase 2 dari IPSET. Kemudian sudah masuk ke karakter ya, karakternya description VPN connection. Jadi kita mendeskripsikan Ethernet map ini untuk koneksi ke router 3, mengoneksikan untuk ke router 3. Oh ya, kurang ada ya deskripsi. Dan software ini kunci tadi ya, kunci untuk ke kunci yang sebelumnya tadi sudah kita buat tadi ya, yang di sini sampai ke Cisco address ini, kunci alamat IP tersebut. Kurang. Oke, kemudian kita setting ini. Oke, ini kita menggunakan perintah yang sebelumnya. Kita bisa set ini. Oke, next address. Kita ke akses limit tadi yang sudah dibuat. Akses limit ini yang tadi sudah dibuat, itu jalur yang kita buat yaitu 192 ini dulu, 192.168.1.0 ke sebagai sumber menuju ke tujuan 192.168.3.0. Oke, sudah kita exit. Oke, sudah. Setelah exit, kita konfigurasi crypto map-nya dan interface output. Interface output ini maksudnya ini untuk hubungan antara router 1 dan router 3. Jadi serial port serialnya di sini serial 03.0. Serial 3-nya. Oke, interface-nya kita pakai
interface serial 030 30. Kemudian kita matikan. Oke, berarti proses konfigurasi untuk VPN di R1 ini sudah berhasil kita buat. Sekarang kita ke R3. Kita buka R3 dan konfigurasi untuk router 3 ini prosesnya sama seperti router 1, hanya di akses limit ini dia dibalik. Tadi kalau di R1 itu tujuannya ini, sedangkan ini adalah IP address sumber. Sekarang di router 3 dia terbalik. Yang semula menjadi tujuan dijadikan sumber IP, kemudian yang menjadi sumber tadi di R1 menjadi tujuan dibalik supaya sehingga bisa saling berkomunikasi. Jadi kita buat. Kemudian kita mengenkripsikan ini, buat logikanya. Setelah dienkripsi kita mengautentikasi. Kemudian kita samakan grupnya, masukkan ke dalam grup yang sama antara router 2 dan router 3, router 1 dan router 3. Kita exit dan kita exit. Sini kita membuat kunci key address-nya supaya dari router 1 bisa terhubung ke router 3 menggunakan key address 10.1.1.2. Oke, sudah. Kalau berikutnya kita konfirmasi ISAC pas 2 ya. Jadi prosesnya seperti di router 1 tadi. Ini mendeskripsikan VPN untuk jalur koneksi ke router 1 tadi. Kita mendeskripsikan jalur VPN supaya bisa koneksi dengan router 1. Kemudian share ini sebagai kunci untuk masuk ke router 3. Setelah yang ini kita setnya VPN tadi, VPN set tadi di atas 3DS ini. Kurang pas. Kemudian kita match address-kan tadi ke ini tadi untuk jalur IP
sumber ke IP tujuan tadi. Oke, sudah exit, kemudian kita konfigurasi outputnya, interface-nya sesuai dengan ini. Karena ini tadi 10 berarti 10 di sama 30 serial 30. Di serial 3 Oke, kita buka VPN. Oke, proses konfigurasi IPsec-nya sudah selesai atau router 1 dan router 3. Tahap selanjutnya adalah kita memverifikasi hasil konfigurasi IPsec tersebut. Dan langkah pertama kita kirim paket dari PC 0 ke PC 1 menggunakan PIN. Kita sama seperti tadi, kita kirim PIN. Oke, koneksi. Kemudian berarti kasih konfigurasi IPsec untuk langkah pertama berhasil. Kemudian sekarang kita ke langkah kedua, kasih paket terkirim secara terencrypt menggunakan perintah show crypto IPsec. Di router 1 kita keluar dulu dari konfigurasi. Oke, kita keluar dari konfigurasi, kita show kita kita lihat hasilnya interface serial 30 ini ya, paket port lokal 10.1 nol encrypt, paketnya nol encrypt, nol verifikasi, sender-nya 0, receiver-nya 0. Oke, kita coba lagi encrypt-nya. Masih mau artinya encryptnya tidak
Oke, mungkin demikian pembahasan tugas 2 tentang konfigurasi VPN site to site. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.